bergabung di kelas IPA hari ini. Jadi hari ini Bu Esti melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan tentang bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hari ini Bu Esti akan menjelaskan bagaimana sih menghitung itu ya. Kalau perhitungan listrik, anak-anak kan pernah menemukan, sebentar Bu Esti buat judulnya dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang biaya listrik. Anak-anak kan pernah menemukan soal yang seperti ini atau belum? Sebentar, Besi tampilkan. Terdengar kan ya suaranya? Pernah menemukan soal seperti ini? Pernah menemukan soal seperti ini? Kelihatan kan ya layarnya? Besi tanya, kelihatan nggak papan tulis yang ini? Besi kuning ini kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Besti lanjutkan ya. Jadi biaya listrik. Biaya listrik itu contoh soalnya pada sebuah rumah terdapat 5 lampu. Ya kayak gini lah, anak-anak kan pernah menemukan soal seperti ini ya. Itu tuh bagaimana sih cara mencarinya? Sebentar ya, banyak yang masuk. Ya. Jadi cara mencarinya itu sebenarnya menggunakan rumus daya. Jadi daya itu rumusnya seperti apa? Terus dikopikan. Jadi ketika anak-anak itu menemukan soal seperti ini, kan adalah seperti ini. Rumusnya, waduh ini kok nyambung ya sebentar. Nggak bisa di enter-enter. Jadi rumusnya, Besti pakai ini ya, pakai spidol biar anak-anak kelihatan. Rumus menghitung energi. Kata-katanya kayak gini, rumus menghitung energi. Jadi energi itu, rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya itu jumlah barang dikalikan dengan daya, dikalikan dengan lamanya per hari, itu tuh berapa. Jadi lama nyalanya per hari itu berapa. Kalau misalkan disuruh menghitung 1 bulan berarti bagaimana? Ya sudah dikalikan dengan 30 hari. Nih, gue ulangi. Jadi cara menghitungnya untuk maksudnya ini tuh bayarnya berapa sih? Berarti caranya jumlah barangnya itu ada berapa? Jumlah barang. Kemudian daya itu nanti yang satuannya itu ya W besar atau watt. Kemudian lama nyala per harinya itu tuh berapa? Dikalikan dengan 30 hari. 30 hari itu apabila 1 bulan ya, 1 bulan itu dianggap sebanyak 30 hari. Nah, nanti satuannya itu ketemu apa? WH atau watt hour. Tulisannya WATTHOUR, artinya kan jam ya, watt hour. Tapi watt hour itu nanti diubah menjadi kilowatt hour. Gimana caranya watt hour ke watt hour ya? Caranya watt hour ke kilowatt hour sama saja dengan gram ke kilogram, meter ke kilometer. Berarti kan naik 3 seperti itu ya. Nanti dibagi 1000. Kemudian menghitung biaya yang harus dibayarkan itu tuh nanti itu berapa? Kan anak-anak kan sudah menghitung nih KWH-KWH-nya. Terus habis itu nanti ketemu biayanya kan nanti ditotalkan kemudian dikalikan dengan harga per KWH-nya. Agar lebih jelas, itu untuk maksudnya gimana sih agar lebih jelas ya? Kita contoh mengerjakan yang soal ini. Pada sebuah rumah tangga terdapat berapa? Terdapat 5 lampu. Biar jelas, Besti, ke lembar yang baru ya. Sebentar, saya kopikan. Apabila contoh soalnya seperti ini.
Pada sebuah rumah tangga, ini ya, pada sebuah rumah tangga terdapat 5 lampu. Pada sebuah rumah tangga terdapat 5 lampu, masing-masing dayanya berapa? 20 watt. Berarti anak-anak dapat menuliskan, boleh dituliskan baru di sini ya. Cara menghitungnya, cara menghitung biayanya berapa? Ada 5 lampu dikalikan dengan tadi berapa? Nulis biasa saja ya. Tak nulis biasa. Ada yang masuk lagi? Jadi ada 5 lampu. Ya sudah ditulis 5 lampu. 5 lampu. Kemudian masing-masing dayanya berapa kan ini dikalikan dengan 20 watt. Setelah itu nyalanya berapa sih dia? Nyalanya kan 5 jam. Ya sudah dikalikan dengan 5 jam. Kemudian itu suruh menghitungnya selama berapa? Kan begini ya, biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan atau 30 hari dikalikan dengan 30 hari. Dihitung, nanti ketemunya berapa? Berarti 5 kali 5, 25. 25 boleh dihitungkan ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 2 kali 3 sama dengan 150. 150, 150. Terus habis itu masih punya 0,2, berarti segini. Tapi ini satuannya apa? WH atau watt hour. Tapi kan mintanya kan dijadikan kilowatt hour, ya udahlah berarti naik 3 jadinya 15 kWh atau kilowatt hour. Ini kita baru menghitung yang apa? Yang lampu. Tapi kan ada alat elektronik lainnya apa? TV. TV itu nyalanya sehari ya. TV-nya itu nyalanya 5 jam. TV-nya ada jumlahnya enggak anggap aja satu ya. Satu TV. Kemudian dia dayanya berapa? Dayanya itu adalah 100 watt. Kemudian dia nyala per harinya berapa? 5 jam. Kemudian suruh ngitung selama berapa? 30 hari kan atau 1 bulan. Ya udah mereka dihitung hasilnya berapa. Jadi 1 kali 1 kali 5 kali 3. 5 kali 3, 15 juga. Kemudian ada nolnya 3. Ini satuannya apa? Satuannya adalah watt hour. Diubah jadi kilowatt hour. Berapa kilowatt hour? Berarti kan 15 kilowatt hour. Kemudian ngitung biaya listriknya berapa? Ya dihitung aja. Biaya listriknya. Berarti berapa sih total energinya? Total energinya itu berapa? Kan tadi lampu itu berapa ketemunya? 15 kilowatt hour. Kemudian yang TV ketemu berapa? 15 kilowatt hour. Berarti dijumlahkan saja energinya. Ada berapa? 15 ditambahkan dengan 15. Berarti ada 30 kilowatt hour. K-nya kecil, W-nya besar, H-nya kecil. Kemudian per kilowatt hour tadi bayarnya itu berapa? Bayarnya ini loh harga tiap kilowatt hour itu Rp2.000. Berarti dikalikan dengan Rp2.000. Berapa hasilnya? Berarti 30 kali Rp2.000. 3 kali 2 itu kan 6. Terus habis itu nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bayarnya dalam 1 bulan ya. Ketika sebuah rumah tangga itu punya 5 lampu yang nyalanya sekian, pokoknya sesuai dengan soal ini. Berapa yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Itu bayarnya sebanyak 60.000. Sampai sini bisa dipahami? Cek satu nama ya. Dila Eli. Kamu paham nggak Dila Eli? Paham saja. Ya, sekarang Bosti lanjutkan ya. Jadi misalkan ini ada soal yang pendek nih, misalkan nih seperti ini. Kenapa? Aman ya yang di pondok ya. Jadi, contoh soalnya ini. Ada sebuah rumah menyalakan nih
Jadi rumah itu menyalakan lampu. Lampunya berapa? 25 watt. Selama berapa? 4 jam dalam sehari. Kemudian ada lagi setrika. Setrikanya itu dia 100 watt menyala 5 jam dalam 1 pekan. Kemudian jika harga listriknya itu per kilowatt hournya itu 1.000, berarti berapakah biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari? Ya udah didata. Datanya itu rumusnya itu sebenarnya gimana sih rumusnya? Tadi ya sesuai ini. Berapa jumlah barang? Jumlah barang dikalikan dengan dayanya. Kemudian nyala perharinya itu tuh dia berapa jam dan dia itu kalau misalkan berapa 1 bulan berarti dikalikan dengan 30 hari. Seperti itu rumusnya. Banyak yang baru masuk ya. Jadi untuk soal ini itu cara menghitungnya seperti apa biar agak bagus, Bu Esti tuliskan. Semoga ya tulisannya nggak jelek-jelek amat. Di sini sebuah lampu, berarti kan satu buah lampu ya, satu lampu. Kemudian dia dayanya itu berapa? Dayanya itu adalah 25 watt. Nyalanya berapa? Selama 4 jam. Dan udah kan ya itu. Suruh bayarnya berapa sih selama 1 bulan? Berarti 30 hari. Kemudian kita lihat barang yang kedua. Apa? Setrika. Setrikanya itu ada sebuah juga. Berarti satu buah setrika. Dayanya berapa? Dikalikan dengan 100 watt. Kemudian menyalanya itu berapa jam sih? 5 jam. Kemudian 30 hari kan ya, berarti dikalikan dengan 30. Oh, no, 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 no. Nih, menyala dalam sepekan sekali. Sepekan sekali, 1 pekan sekali paham maksudnya ya. 1 pekan sekali itu berarti seminggu cuma seminggu pisan bahasa Jawa ini kan kayak gitu ya. Kalau seminggu pisan, beda halnya dengan ini. Kalau yang lampu itu kan nyalanya berapa sih? 4 jam sehari. Jadi 4 jam sehari itu rutin tuh per hari itu nyalanya sekian. Tapi kan ini beda halnya dengan setrika. Setrikanya itu berapa sih? Cuma nyalanya itu 5 jam dalam sepekan sekali. Berarti seminggu pisan uripe cuma 5 jam. Itu kan kenapa kalau yang atas itu dikalikan 30 itu karena dia kan setiap hari nyala. Tapi beda halnya ya ini ya dalam sepekan sekali. Sepekan seminggu sekali berarti kan nanti kan kalau dihitung dalam 1 bulan dia cuma berapa ini bukan dikalikan 30 tapi dikalikan dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4 lah dia aja nyalanya cuma sepekan sekali sampai sini bisa dipahami maksudnya ya. Kenapa dikalikan 4? Karena dia nyalanya cuma 1 pekan itu tuh sekali. Ya sudah dihitung aja. Gimana ngitungnya? Ya udahlah kali-kaliin aja. 25 kali 4 kali 30. Besi hitungkan pakai kalkulator di sini ya. 25 kalikan dengan 4 kalikan dengan 30 itu hasilnya adalah 3.000. 3.000 apa satuannya? Watt hour. Kalau diubah jadi kilowatt hour berarti berapa? Cuma 3 kWh atau kilowatt hour. Kemudian ini dikalikan 100 kali 5 100 kali 5 kali 4. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 2000. pinter 2000. 2000 watt hour. Berarti itu tuh berapa jadinya? 2 kilowatt hour. Terus habis itu dijumlahkan ini yang kilowatt hournya. 3 tambah 2 itu hasilnya berapa? Kan 5 kilowatt hour. Jadi suruh ini ngitung biayanya itu tuh berapa nih kan? Biayanya yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Ya hitung saja biaya. Biayanya berapa? Jumlah energinya berapa? Jumlah energinya kan 5 kilowatt hour. Berarti 5 kilowatt hour itu dikalikan dengan berapa sih biaya per kilowatt hournya? Kan 1.000 nih. 1.000. Berarti enak banget ya bayar listrik. Tapi ini kan baru 2 alat elektronik saja. Bayarnya berapa? Cuma Rp5.000. Rp5.000. Seperti itu saja. Kemudian nih, Bu Esti berikan contoh soal yang lainnya ya. Dari latihan anak-anak kemarin, ini yang dari latihan kemarin sebentar.
Panjang kali soalnya ya. Gak muat ini gimana ini. Ini gak apa ya kayak gini ya. Nih, jadi sebuah rumah tangga itu ya, sebuah rumah berlangganan listrik dari PNL. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL. Berarti kan ada barangnya ya, boleh ditulis ada 4 lampu. Kemudian masing-masing itu menyala, masing-masing 10 watt. 10 watt berarti dikalikan dengan 10. Kemudian menyala selama berapa? Menyala selama 5 jam. Kemudian ya kan 5 jam per hari. Ada apa lagi? Ada TV. Jadi TV-nya itu ini ya TV. TV-nya itu satu buah. Kemudian nyalanya itu ini ya dayanya berapa? Dayanya adalah 80 watt. Kemudian nyalanya itu selama 10 jam per hari. Wow, lama banget ya. 10 jam per hari. Kemudian ada barangnya lagi tuh ada apa sih? Dua buah kipas angin berarti dua. Kemudian dayanya berapa? 25 watt. 25 watt itu nyalanya selama berapa? 6 jam per harinya. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada kulkas. Mana sih kulkas? Ini kulkas. Kulkasnya berapa? Satu. Kemudian dia dayanya berapa? 75 watt. Nyalanya itu berapa? Non-stop ya, 24 jam. Berarti nggak dinyalakan 24 jam. Kemudian sehari menyala 24 sehari dan ini ada lagi barangnya apa pakai warna ini lagi ya enggak inilah biar beda. Apa sih ini? Satu buah setrika. Setrikanya itu ada satu, kemudian dayanya berapa? 150 watt. Dan dia itu menyala selama 2 jam per hari. Tapi kan ini kan nih 2 jam per hari. Berapakah rekening yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan? Karena 1 bulan berarti nanti masing-masing dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 30. 30. Ya pinter. 30 dikalikan dengan 30, kalikan 30. Seperti ini ya. Kemudian, nanti kan dihitung nih, ini hitungan biasa, nanti sama dengan satuannya apa? Satuannya watt hour, tapi nanti dia dijadikan dengan apa? Satuan kilowatt hour. Sampai sini paham maksudnya ya. Kemudian nanti sudah nih ditotalkan, nanti berarti anak-anak tuh ngitung ini hasilnya berapa, dan hasilnya berapa, nanti ini ketemu watt hour-nya berapa, dijadikan kilowatt hour sampai di sini nanti keluar hasilnya berapa kilowatt hour. Kalau sudah ketemu kilowatt hour-nya, berarti nanti dikalikan dengan berapa bayar listriknya. Mana sih bayar listriknya? Berarti dikalikan dengan 500. 500 ini nanti 500 rupiah ya, enggak 500.000. Nanti ketemu sebulan itu harus bayar listriknya itu berapa. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang simple, ini bisa dipahami ya, nanti anak-anak lah sudah pernah mengerjakan soal ini ya di kuisis, sudah pernah Bu Esti berikan soal yang seperti ini. Soal terakhir yang akan kita bahas hari ini itu contohnya. Begini. Contoh soalnya nih. Uh, Kelihatan ya, sebuah dispenser dengan daya 100 watt itu menyala berapa? Menyala 5 jam per hari. Apabila harga listriknya itu harga per kilowatt hour-nya ya, itu adalah 100 rupiah, berapakah biaya yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 hari? Ini beda dengan yang lainnya ya. Kalau tadi kan cuma berapa? 1 bulan harus bayar berapa? 1 bulan harus bayar berapa? Ketika soal ini itu cuma sehari aja, berarti kan malah lebih simpel kan cara menghitungnya. Berapa kalau cuma suruh bayar sehari aja? Berarti barangnya apa sih kan sebuah dispenser berarti satu. Kemudian dia itu dayanya berapa? 100 watt. Kemudian dia nyalanya per hari itu tuh berapa? Kan 5 jam. 5 jam. Kemudian biasanya kan dikalikan dengan 30 ya, karena suruh bayarnya itu adalah 1 bulan. Kalau ini kan cuma suruh bayar sehari saja, berarti ini dikalikan dengan 1. Berapa hasilnya? 1 kali 100 kali 5, berarti kan 500 ya. 500 watt hour. 500 watt hour itu berapa kWh? Berarti 0,5 kWh.
Bentar, ada yang mau gabung. Udah mau selesai, baru masuk ya. Nggak apa-apa lah. Nih, berarti hasilnya kan 0,5 kilowatt hour. Padahal harga per kilowatt hour-nya itu berapa? 100. Berarti harus bayarnya ya, atau yang harus dibayarkan dalam waktu sehari dengan dispenser yang dinyalakan 5 jam itu berapa? 0,5 kilowatt hour dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 100 rupiah. Berarti bayarnya cuma berapa ya? Oh, murah-murah tingkat super ya. Bayarnya cuma 50 rupiah saja. Ini 50 rupiah itu per hari. Berarti kalau 1 bulan berapa? Ya udah kalikan aja 30. Berarti ya, seperti itu. Nah, contoh soal yang lainnya ya, misalkan ini kan cuma dari tadi kan harga per kWh, harga per kWh. Permasalahannya misalkan kayak gini, biaya yang dibebankan. Pernah mendengar kayak gini nggak? Padahal tuh, misalkan tuh rumahnya tuh kosong, padahal alat elektroniknya itu tuh nggak punya apa-apa loh. Tapi kenapa kok sebulan sekali itu harus bayar listrik? Karena biasanya ya, itu ada beban minimal. Maksudnya beban minimal itu apa? Dipakai nggak dipakai berarti itu bayarnya tuh sekian. Contohnya gimana? Misalkan beban minimal atau beban minimal yang dikeluarkan PLN itu misalkan suruh bayar nih beban minimalnya itu misalkan 20.000. 20.000 itu beban minimal. Maksudnya beban minimal itu apa sih? Ya dipakai nggak dipakai, pokoknya bayar. Berarti bayar berapa? 20.000. 20.000 dalam kurun waktu 1 bulan. Berarti kita ambil contoh ke yang soal yang sudah kita hitung ya. Misalkan ini beban yang diberikan adalah 20.000. 20.000 itu yang dibebankan dari PLN-nya. Jadi nggak dipakai itu per bulan bayar berapa? Bayar 20.000. Nah, bagaimana kasusnya? Misalkan soal ini ditambahkan ya. Misalkan berapa listrik yang harus dibayarkan apabila beban bulanannya itu 20.000. Ya udah berarti dijumlahkan saja. Berarti orang itu harus bayar listrik per bulannya berapa? 20.000 ini dijumlahkan dengan tadi hitung-hitungannya itu loh, hitung-hitungannya itu kan berapa sih tadi kan habis 5.000 kan ya dari hasil hitung-hitungan yang tadi kita lakukan itu loh. Berarti rumah itu harus bayar berapa dalam kurun 1 bulan itu. Berarti 20.000 dijumlahkan dengan 5.000 hasil hitungan itu. Berarti per bulan harus bayar berapa? 25.000 rupiah. Nah, 20.000 kok bisa sih ya udah ditambahkan biaya minimal yang harus dibayarkan dijumlahkan atau ditambahkan ya dengan hasil perhitungannya itu. Berarti harus bayar berapa? 25.000. Nah, itu saja yang dapat Bu Esi sampaikan pada hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas atau belum? Sudah. Jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Sebenarnya ini tuh rumus apa sih? Dari rumus apa? Dari rumus ini ya. Dari rumus P sama dengan W per T. Masih ingat rumus ini enggak sih? Rumusnya ini ya, dari hitung waktu itu tuh pernah sama anak-anak tuh menghafalnya seperti apa? P sama dengan W per T. Berarti Pak Widodo tampan. P sama dengan W per T. P itu apa? P itu adalah daya. Daya berarti satuannya itu apa? Watt. Kemudian W itu tuh apa? Ya energi itu tadi loh. Satuannya itu apa? Satuannya biasanya kan energi kan satuannya joule. Kemudian T itu apa? Time. Time itu berarti satuannya second atau sekon atau detik. Tapi di soal ini kita kan tadi kan satuannya itu kan apa? Satuannya waktunya kan enggak sekon ya. Kalau enggak sekon berarti ini tuh pakainya apa? Kalau enggak sekon berarti pakainya itu adalah jam. Ketika waktunya itu satuannya jam, berarti ini ya energinya bukan satuannya joule, tapi satuannya apa? Nanti pakainya kilowatt hour. Atau kalau nggak pakai kilowatt hour, berarti pakai apa? Pakai watt hour saja. Bacanya bukan watt hour ya, tapi watt hour. Sudah, sekian yang dapat Bu Esi sampaikan ya. Kan hari ini kan menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang yaitu bayar listriknya itu tuh berapa. Nah, PR-nya anak-anak ya. Coba punya alat elektronik nggak di rumah?
Punya. Nggak punya kan ya, yang pasti punya lah hari gini. Silahkan anak-anak data minimal 3 alat elektronik. Nah, boleh dituliskan ya PR-nya. PR, apa ini? PR-nya silahkan data minimal 3 alat elektronik yang ada di rumah anak-anak. Kemudian lihat daya dari masing-masing alat tersebut. Kemudian anak-anak itu mendata kira-kira alat elektronik itu tuh menyala dalam seharinya itu berapa jam. Sudah, ketika sudah tahu nyala perharinya itu berapa jam, kemudian anak-anak nih minta tolong ya. Kira-kira kalau pakai 3 alat elektronik itu sudah tahu dayanya itu berapa dan tahu nyala perharinya itu tuh dia berapa jam. Kira-kira nanti sebulan bayar listriknya ya berapa? Sebulan bayar listrik berapa? Apabila harga per kilowatt hour-nya itu adalah 100 rupiah. Di sini mah 100 ya, nulisnya 200. Ya adalah harga per kilowatt hour-nya itu adalah 200 rupiah dan beban minimal dari, bukan beban ya, biaya. Biaya minimal dari PLN itu sebesar misalkan 15 titik. 15.000 rupiah. Dari soalnya dulu lah. Paham maksud soalnya apa enggak? Anak-anak sehat ya? Waktunya masih kok. PR-nya ini PR. Ini PR. Paham yang Bu Esi maksudkan PR-nya enggak? Coba kita cross check ya. Vicky Zaki, how about you? Kamu paham maksud PR-nya apa enggak Vicky Zaki? Hai anak-anak, bagaimana ini? Kenapa tidak ada tanggapan? Sebentar ya, tanya yang lain. Hasan Putra, Yuda, paham nggak maksud PR-nya apa? Cek, cek, cek. Cobalah salah satu anak. Junda, Junda, paham Junda? Mana Mas? Paham. Apanya? Wes ulangnya. Jadi PR-nya mendata minimal 3 alat elektronik yang ada di rumahnya anak-anak. Kalau nggak pulang ya berarti boleh mendata yang ada di pondok ya. Kemudian lihat daya dari masing-masing bendanya itu berapa. Kemudian dianalisis ya, kira-kira tuh benda itu per hari itu nyalanya itu tuh berapa jam. Kemudian anak-anak diminta apa? Diminta menghitung biaya listriknya 1 bulan apabila harga per kilowatt hour-nya itu adalah 200 rupiah. Dan biaya minimalnya itu tuh 15.000. Berarti nanti anak-anak apa? Ngitung nih satu-satu dari alatnya itu tuh dayanya bukan dayanya, ngitung dari masing-masing alatnya itu tuh dia tuh energinya berapa. Setelah tahu energinya itu dikalikan dengan 200 ini. Nanti kan sudah ketemu rupiah-rupiahnya baru dijumlahkan dengan ini. Ya sudah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada yang ingin ditanyakan kan ya? Mohon maaf jika selama menyampaikan kuisi banyak salahnya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sekian pada pertemuan pada hari ini ya. Sebentar ya, Besti screenshot dulu siapa saja yang sudah masuk di kelas ini. Nanti baru anak-anak keluar. Sebentar, Besti screenshot dulu. Oh, saya gabung. Apa sih apa itu? Aku tuh.
Terima kasih ya atas perhatiannya. Sekarang anak-anak boleh meninggalkan kelas ini. Semoga bermanfaat. Apabila belum jelas, boleh tanya-tanya lagi ke Bu Esti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.